Baik, di sini saya ingin menjelaskan codingan dari sistem parkir menggunakan Arduino. Yang pertama ada include servo. Di situ digunakan untuk memasukkan pustaka atau library servo untuk mengendalikan motor servo. Lalu yang kedua ada include wire, memasukkan pustaka wire untuk komunikasi I2C. Ketiga, include liquid crystal I2C, memasukkan pustaka untuk mengendalikan layar LCD berbasis I2C. Liquid Crystal I2C LCD 0x27 24 digunakan untuk membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dan ukuran 20 karakter x 4 baris. Servo MyServo dan Servo MyServo 2 membuat dua objek MyServo dan MyServo 2 untuk mengendalikan motor servo. Keenam ada cos in IR enter 3 hingga cos in IR atau infrared car 5 sama dengan 8 mendefinisikan pin untuk sensor inframerah dan remote control. 7 ada in S1 0, S2 0, S3 0, S4 0, dan S5 juga 0. Digunakan untuk mendeklarasikan variabel S1 hingga S5 untuk menyimpan status slot parkirnya. Yang ke-8 ada in flag 1 0, flag 2 0, mendeklarasikan variabel penanda flag 1 dan flag 2. In slot 5 mendeklarasikan variabel slot untuk menyimpan jumlah total slot parkir. 10 ada void setup, digunakan untuk memulai fungsi dari setup. Serial Begin 9600 ini adalah komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud. Ke-12 ada pin mode IR atau infrared car 1 input hingga pin mode IR car 5 input untuk mengatur kontrol-kontrol dari pin-pin sensor dan remote control sebagai input. Pin mode IR enter input dan pin mode IR back input mengatur pin untuk tombol enter dan back sebagai input. Lalu ada MyServo attach 9 dan MyServo 2 attach 10 menghubungkan motor servo ke pin 9 dan 10. LCD init menginisialisasi layar LCD. LCD backlight menyalakan lampu layar LCD. Lalu LCD set kursor 0, 1 hingga LCD print Unimet menampilkan pesan proyek dan informasi kelompok di layar LCD. Delay 5000 yaitu memberikan jeda selama 5 detik. LCD clear untuk menghapus konten dari layar LCD-nya. Read sensor ini untuk memanggil fungsi read sensor untuk membaca status awal dari sensor parkir. In total S1, S2, S3, dan S4 serta S5 menghitung total slot yang terisi. Slot sama dengan slot dikurang total untuk mengupdate variabel slot dengan mengurangi total slot terisi dari total slot awal. Baik, di sini nama saya Rindu Akayat Lembanua dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan coding selanjutnya dari Kak Maida. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan coding dari fungsi loop dan juga fungsi read sensor. Nah, fungsi loop ini merupakan bagian penting dari program, yakni bagian program yang akan dieksekusi secara berulang kali. Nah, kemudian kalau fungsi read sensor bertanggung jawab untuk membaca status dari sensor parkir yang kami buat, dan dimana untuk memperbarui variabel S1 hingga S5, yakni slot 1 hingga slot 5 berdasarkan hasil pembacaan sensor. Nah, slot 1 dan hingga slot 5 nantinya akan diatur sebagai 1 jika sensor inframerah mendeteksi mobil
atau mendeteksi jika slot terisi, dan 0 jika tidak terdeteksi atau jika slot kosong. Nah, di codingannya terdapat fungsi read sensor yang berfungsi untuk memperbarui status sensor parkir. Nah, kemudian di bawahnya ada fungsi LCD titik set kursor 0,0, yakni untuk mengatur kursor pada baris 0 dan kolom 0 di layar LCD, yang berfungsi untuk menampilkan informasi pada layar LCD. Nah, kemudian jika kursor sudah menetapkan baris, nah kemudian di bawahnya ada LCD.print, kemudian ada deklarasi jumlah slot untuk menampilkan teks jumlah slot titik 2 seperti itu. Kemudian di bawahnya LCD print dalam kurung slot, yakni berfungsi untuk menampilkan nilai dari variabel slot. Kemudian LCD print yang berfungsi untuk memberikan spasi tambahan untuk memastikan teks sebelumnya terhapus. Nah, kemudian ada fungsi di bawahnya yakni yakni LCD.set kursor 0,1, yakni berfungsi untuk menampilkan status slot parkir pada LCD, dan juga LCD set kursor 0,3 yang digunakan untuk menampilkan status slot parkir pada LCD. Nah, dengan menampilkan LCD tersebut maka kita dapat mengecek status masing-masing slot 1 hingga slot 5 apakah sudah terisi atau belum. Nah, kemudian ada fungsi if dan else. Nah, di bawahnya ada fungsi if digital read dalam kurung IR atau infrared enter sama dengan 0 dan flag 1 sama dengan 0. Maksudnya untuk memeriksa apakah tombol enter ditekan dan flag 1 belum diaktifkan. Yakni jika kondisi terpenuhi, program akan menjalankan aksi berikut. Misalnya, memeriksa apakah ada slot yang kosong. Kemudian jika ada, maka program akan mengaktifkan flag 1 dan memeriksa flag 2. Jika flag 2 belum aktif, maka sistem akan memerintahkan pintu gerbang in untuk membuka pintu dengan menggerakkan servo motor, kemudian mengurangi jumlah slot yang tersedia pada tanda kutip slot. Nah, kemudian untuk tombol back atau out, di sini ada if digital read jika sensor inframerah earback sama dengan 0 dan flag 2 sama dengan 0, maka artinya memeriksa apakah tombol back ditekan dan flag 2 belum diaktifkan. Nah, jika kondisi ini dibaca oleh program, maka mengaktifkan flag 2 dan memeriksa apakah flag 1 belum aktif. Jika belum, maka akan dibukakan pintu parkir kedua, yakni dengan menggunakan servo motor. Nah, kemudian menambah jumlah slot yang tersedia. Nah, untuk kemudian selanjutnya untuk menutup pintu parkir setelah aksi. Di sini ada kondisi if flag 1 sama dengan 1 hingga if flag 2 sama dengan 1. Yakni untuk memeriksa apakah flag 1 atau flag 2 telah diaktifkan. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan memberikan jeda selama 2 detik, yakni kemudian menutup pintu parkir dengan mengembalikan posisi servo ke 0, kemudian menonaktifkan kembali flag 1 atau flag 2. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.